Halo guys, balik lagi di 8 Channel. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu dan bahagia. Kali ini saya akan merangkum film yang cukup menegangkan berjudul Candy Corn yang dirilis tahun 2019, dan pastinya film ini cocok banget buat menemani waktu santuy kalian. Penasaran ceritanya seperti apa? Langsung aja kita ke alur filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan adanya gerombolan anak muda yang sedang makan bersama di sebuah restoran. Mereka terdiri dari 3 laki-laki dan 1 perempuan. Salah satunya ada yang bernama Mike yang mengatakan bahwa festival Halloween akan segera tiba, yang dimana Mike mengajak temannya untuk merayakannya dengan menyiksa orang-orang. Di situ Mike berniat untuk menyiksa seseorang yang bernama Jacob. Seperti diketahui bahwa Jacob ini adalah orang yang sangat polos dan dia pun sudah biasa dibully oleh Mike. Mendengar hal tersebut, teman perempuannya, kita sebut saja Nina, melarang Mike untuk melakukan hal itu. Di situ ia menanyakan mengapa Jacob, anak yang polos, selalu dibully oleh Mike. Dan Mike pun menjawab bahwa menganiaya seseorang adalah hal yang menyenangkan baginya. Kemudian mereka semua pun selesai makan dan menuju ke kasir untuk membayar makanannya. Di situ seorang kasir, kita sebut saja Glenn, mengatakan yang dimana dirinya mengingatkan kembali bahwa festival Halloween akan tiba. Dan ia bertanya, apakah yang kalian rencanakan ketika festival Halloween itu tiba? Dengan yakinnya, Mike pun menjawab bahwa ia akan merayakannya dengan menyiksa seseorang. Mendengar hal itu, Glenn pun bertanya, bagaimana cara kalian menyiksa? Kemudian Mike pun menjawab, itu adalah hal rahasia yang hanya diketahui oleh Mike dan teman-temannya. Namun, usut punya usut, ternyata Glenn itu ingin masuk ke dalam kelompok Mike. Mike pun menyetujuinya dan mengatakan bahwa ia akan menyiksa seseorang bernama Jacob. Glenn pun kembali bertanya, siapakah Jacob? Dan Mike pun menjelaskan bahwa Jacob adalah seseorang yang polos yang dimana ia mempunyai keterbelakangan mental, dan Jacob ini sangat suka memakan permen jagung. Kemudian scene berpindah, Jacob yang dirinya sedang bersiap-siap melakukan aktivitasnya untuk bekerja, dirinya pergi menuju ke sebuah festival. Sesampainya, pemilik festival itu, kita sebut saja Paul, menyuruh Jacob untuk bersiap-siap bahwa dirinya akan melakukan pekerjaan yang lebih ekstra. Tidak lama kemudian, ketika Jacob keluar dari ruangan bosnya, ia dikejutkan dengan adanya gerombolan Mike di hadapannya. Di situ Mike langsung melakukan aksinya dengan mencaci makinya, sehingga membuat Jacob merasa kesal dan memberi perlawanan kepada Mike. Karena hal itu, tanpa basa-basi, Mike pun langsung menghajar Jacob, yang pada akhirnya Jacob pun tewas seketika. Di situ Nina secara diam-diam melihat aksi Mike. Kemudian scene berpindah yang dimana Mike dan teman-temannya kembali ke rumah. Di situ Mike mengatakan bahwa ia tidak merasa menyesal sudah merenggut nyawa seseorang. Bahkan ia menganggap kejadian itu adalah kesalahan Jacob sendiri, karena dia sudah berani melawan dengan mendorong Mike. Nina pun mengatakan ia merasa tidak nyaman dengan apa yang dilakukan oleh Mike. Lalu scene berpindah ketika Paul keluar dan melihat keadaan Jacob yang sudah tewas, dirinya merasa kesal. Mengapa ada seseorang yang membunuh salah satu pekerjanya? Dan kemudian ia pun membawa mayat Jacob ke dalam. Paul memberikan sebuah topeng kepada Jacob dan melakukan ritual, yang dimana ritual tersebut akan memasukkan sebuah jiwa atau roh yang jahat ke dalam tubuh Jacob. Lalu ketika ritualnya tersebut berhasil, tiba-tiba Jacob pun kembali hidup, yang dimana ia akan berencana untuk membalaskan dendamnya. Lalu scene berpindah yang dimana Nina pergi menuju ke kantor polisi untuk membuat laporan dan menceritakan semuanya apa yang telah terjadi. Mendengar hal itu, petugas kepolisian, kita sebut saja Norman, menerima laporan itu. Selanjutnya, ketika Norman kembali ke rumah, ternyata anaknya dia juga termasuk ke dalam kelompok Mike dalam aksi pembunuhan Jacob. Di situ ia pun memarahi anaknya, mengapa anaknya bisa melakukan ini sedangkan ayahnya adalah seorang polisi. Kemudian keesokan harinya Norman langsung mendatangi ke tempat festival itu. Di sana Norman bertanya tentang keberadaan Jacob. Paul pun mengatakan bahwa Jacob belum mati, dia hanya terluka parah sehingga membuat Paul harus mengantarkan Jacob ke rumahnya. Setelah dari itu, Norman langsung pergi ke rumah Jacob dan mengetuk pintu. Namun tidak ada jawaban sama sekali.
Di sisi lain, kekasihnya Nina menghampirinya. Di situ ia mengatakan bahwa ada petugas kepolisian sedang menyelidiki kasus pembunuhan Jacob. Dan rumor beredar Jacob itu ternyata masih hidup. Kemudian scene berpindah yang dimana Glenn sedang bersama Mike. Glenn pun mengatakan bahwa merayakan festival Halloween bersama Mike sangat begitu menyenangkan. Tidak lama kemudian, Glenn pun pergi ke toilet dan melihat bahwa ada keranjang yang terbuat dari labu dan terdapat sebuah permen jagung yang dimana permen itu adalah kesukaan Jacob. Di situ ia pun memakannya, lalu tiba-tiba saja Jacob pun datang dan langsung membunuh Glenn dengan merobek perutnya hingga tewas seketika. Tidak lama kemudian, Norman pun datang untuk menyelidiki apa yang terjadi di tempat itu. Di situ ia menemukan sebuah permen jagung yang berserakan, dan dia beranggapan bahwa Glenn ini adalah salah satu pelaku pembunuhan Jacob. Kemudian datanglah Nina dan kekasihnya. Di situ Norman pun menceritakan semuanya apa yang telah terjadi. Singkat cerita, mendengar hal itu kekasih Nina langsung menceritakan apa yang dikatakan oleh Norman. Namun di situ Mike pun tidak mempercayai mengapa Jacob bisa membunuh Glenn, karena seperti diketahui bahwasanya Jacob adalah orang yang polos dan tidak mempunyai keberanian. Mendengar hal itu, kekasihnya Nina pun sepemikiran apa yang telah dikatakan Mike. Hingga akhirnya Mike pun keluar dari rumah itu dan meninggalkan salah satu temannya. Tidak lama kemudian, temannya Mike mendengar sesuatu dari kejauhan. Dia pun memberanikan diri untuk mengecek suara itu. Di situ ia menemukan bahwa terdapat keranjang labu. Karena penasaran, ia pergi menuju keranjang itu. Namun tiba-tiba saja Jacob pun datang dan langsung menyerang dengan menarik sebuah tulang sumsum belakangnya hingga keluar. Dan pastinya orang ini pun tewas mengenaskan. Kemudian scene berpindah kepada Norman yang kembali ke tempat festival sebelumnya. Di situ ia merasa curiga bahwa pembunuhan ini terjadi karena ulah dari Jacob. Di situ Paul pun kembali menjelaskan bahwasanya Jacob saat itu hanya terluka dan ia telah mengirimnya ke rumahnya untuk beristirahat. Tidak lama kemudian datanglah petugas kepolisian yang lain dan memberi laporan bahwa telah terjadi pembunuhan kembali yang korbannya adalah teman Mike lagi. Mendengar hal itu, langsung saja Norman pergi ke TKP dan menemukan kembali permen jagung di sana. Akhirnya, ia pun memastikan bahwa kejadian ini adalah ulah dari Jacob. Setelah itu, Norman pun pergi ke rumah Jacob, namun di situ ia tidak menemukan keberadaan Jacob. Justru dia malah menemukan sebuah mayat yang aneh, yang ternyata itu adalah mayat dari ibunya Jacob. Dan Norman pun beranggapan kembali bahwa pembunuh ibunya ini aksi dari Jacob sendiri. Kemudian Norman memberitahu kepada anaknya yaitu Mike bahwa ia menyuruh anaknya untuk tidak pergi dari rumah dikarenakan akan terjadi hal yang buruk kepadanya. Norman juga memerintahkan kepada petugas lainnya untuk melarang acara festival Halloween kepada seluruh kota. Kemudian scene berpindah kepada Paul dan ia merasa marah karena mendengar hal itu. Kemudian salah satu pria bernama Bishop mengatakan kepada Paul bahwa apa yang dilakukan Paul terhadap Jacob adalah benar. Paul pun mengatakan bahwa yang ia lakukan adalah benar karena orang-orang seperti Jacob sama halnya mereka semua yang dimana hidupnya selalu direndahkan oleh orang lain. Tidak hanya itu, Paul juga mengatakan bahwa orang seperti Mike sudah biasa merendahkan orang-orang. Mike sudah melakukan pembunuhan terhadap Jacob, maka dari itu Paul sengaja melakukan itu agar Jacob dapat membalaskan dendamnya atas kematian Jacob. Mendengar hal tersebut, kru dari festival itu menyetujui dan mendukung Paul. Selanjutnya, scene memperlihatkan bahwa Nina dan kekasihnya sedang melakukan adegan mantap. Ketika Nina sedang masuk ke dalam ruangan untuk membukakan busananya, lalu ketika dia balik lagi, dan di situ Nina melihat bahwa kekasihnya sudah tewas. Ternyata kematiannya itu dilakukan oleh Jacob yang sudah ada di situ. Langsung saja Jacob pun mengejar Nina dan membunuhnya, dengan cara mengeluarkan lidah Nina hingga membuat Nina pun tewas mengenaskan. Tidak lama kemudian, datanglah Norman untuk mengecek keadaan mereka semua. Yang ternyata Norman melihat mereka semua sudah tewas di tempat. Di situ Norman pun menelpon Mike dan memberikan informasi bahwa semua teman-temannya sudah tewas dibunuh. Lalu Norman menyuruh Mike untuk tetap berada di rumah karena selanjutnya Jacob akan datang dan pastinya akan membunuh Mike. Mendengar hal itu, Mike pun kesal dan pergi ke tempat festival sebelumnya.
Di sana Mike ingin menanyakan sesuatu kepada Paul, namun aksinya tersebut gagal karena kru dari Paul membuat Mike pingsan seketika. Tidak lama kemudian, Norman yang sudah kembali ke rumah untuk mengecek keadaan anaknya, namun sayangnya anaknya sudah tidak ada di rumah dan justru ia malah dikejutkan dengan Paul yang tiba-tiba sudah ada di rumahnya. Di situ Norman pun menodongkan senjata dan bertanya, "Di manakah anakku?" Namun tidak lama dari itu, Bishop teman dari Paul memukul Norman dari belakang hingga Norman pingsan seketika. Langsung saja, Paul pun melakukan aksi psikopatnya dengan memisahkan kepala Norman dari tubuhnya menggunakan pisau dan pastinya Norman pun tewas mengenaskan. Kemudian scene berpindah kepada Mike yang baru saja terbangun dari pingsannya dengan keadaan yang sudah terikat. Lalu Mike pun berhasil membukakan ikatannya. Tidak lama kemudian datanglah mobil kepolisian. Mike mengira mobil itu adalah mobil ayahnya dan Mike pun merasa senang. Ketika Mike menghampirinya, hal tak diduga datang justru ia menemukan kepala ayahnya yang sudah digantung di mobil itu. Melihat hal tersebut, Mike pun menangis karena tidak lama dari itu dirinya lah selanjutnya yang akan dibunuh. Dan benar saja, datanglah Jacob di hadapannya, lalu tanpa basa-basi Jacob pun menyiksa Mike dan membunuhnya dengan memisahkan kedua tangan Mike dari tubuhnya. Bahkan yang lebih kejam lagi, Jacob pun mencabut gigi Mike satu persatu. Di akhir film, kita diperlihatkan bahwa Paul sedang melakukan pekerjaannya kembali dengan mengadakan festival di tempat lain. Di situ, dia memberikan sebuah kalung kepada seorang gadis, yang dimana kalung itu terbuat dari gigi Mike. Paul pun menceritakan kisah Jacob kepada gadis itu. Namun sayangnya gadis itu tidak mempercayainya karena bagaimana bisa ketika seseorang yang sudah mati dapat hidup kembali. Lalu Paul mengatakan bahwasanya dirinya dapat membantu orang-orang yang tidak bersalah dan membantu untuk membalaskan dendamnya. Selanjutnya kita diperlihatkan dengan Jacob yang sedang duduk santuy di rumahnya sembari memakan permen jagung kesukaannya. Dan akhirnya film pun selesai. Terima kasih sudah menonton guys. Semoga kalian semua terhibur. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, comment, subscribe, and di-share videonya.